Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Kaisar dengan NIM 224110155. Kali ini saya akan menjelaskan program Persetron dari materi Neural Network. Pertama-tama di sini programnya kita akan mengimport library-nya. Lalu selanjutnya kita akan menggenerate datasetnya. Ini generate datasetnya itu digunakan untuk membuat dataset dengan dua fitur, dua pusat, dan cluster standar deviasinya itu dibuat 3. Ini fiturnya 2 dan pusatnya 2. Kemudian selanjutnya kita akan membagi datasetnya dengan function train test split di sini digunakan untuk membagi datasetnya menjadi data pelatihan 80% dan data pengujiannya itu 20%. Kemudian selanjutnya kita akan menskalan fitur. Di sini nanti fitur ini fitur inputnya itu dinormalisasi menggunakan standar standar scalar sini agar memiliki min 0 dan variannya satuan. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonversikannya ke PyTorch tensor. Pada bagian ini data diubah menjadi tensor PyTorch untuk digunakan dalam pelatihan dalam pengujian perseptronnya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mendefinisikan model perseptronnya pada bagian ini. Perseptron itu adalah kelas yang mengimplementasikan model perseptron menggunakan PyTorch. Model ini memiliki satu layer linear. Kemudian di sini juga terdapat function heaviside step. Jadi di sini fungsinya ini digunakan untuk menghitung fungsi heaviside pada keluaran perseptronnya itu. Fungsi heaviside itu fungsi langkah. Kemudian selanjutnya itu ada function forward. Itu nanti di sini function forwardnya ini melakukan operasi forward pass pada perseptron dan mengembalikan keluaran setelah melewati layer linear dan fungsi heaviside. Kemudian selanjutnya inisialisasi model. Inisialisasi model nantinya di sini kita perseptron diinisialisasi dengan jumlah input sesuai dengan jumlah fitur dalam data pelatihannya. Lalu di sini terdapat fungsi loss itu artinya fungsi loss itu menghitung selisih antara prediksi nilai dan nilai nilai antara prediksi dan nilai yang sebenarnya. Kemudian nantinya kita akan melakukan pelatihan terhadap persetorannya. Yang pertama-tama kita melakukan perulangan. Yang pertama perulangan dilakukan untuk beberapa epoch, lalu setelahnya pada setiap iterasi epoch itu dilakukan perulangan. Itu forward pass dilakukan untuk mendapatkan prediksi perseptron. Kemudian perhitungan errornya dilakukan untuk menggunakan fungsi loss. Lalu selanjutnya nantinya parameter model akan diperbarui menggunakan aturan pembelajaran perseptron secara manual. Kemudian selanjutnya parameter yang diperbarui kemudian didesain kembali ke model. Kemudian uji akurasinya, pada bagian ini melakukan uji akurasi pada data pengujian. Setelah pelatihan, model diuji pada data pengujian untuk mengukur akurasinya. Nantinya terakhir plotting data pengujian itu adalah hasil pengujian ditampilkan dalam scatter plot. Kemudian bisa dilihat di sini hasil pengujiannya itu menghasilkan titik-titik, ada dua macam, yaitu yang pertama ada titik-titik sini. Pertama ada dua titik, itu ada dua warna. Titik-titik ungu ini mewakili data latih, dan titik-titik kuning ini mewakili data uji. Data latih digunakan untuk melatih perseptron, sedangkan data uji itu digunakan untuk mengevaluasi data kinerja perseptron. Pada scatter plot ini, titik-titik ungu ini, titik-titik ungu dan kuning ini terdistribusi dalam dua bus kelompok yang jelas. Kemudian penjelasan lebih detail terhadap output dari gambar ini, itu epoch-nya adalah satu iterasi. Kemudian epoch-nya itu adalah berupa iterasi dari proses pembelajaran perseptron. Pada gambar ini perseptron itu dilatih selama 10 epoch. Bisa dilihat di sini di 1/10. Kemudian weight-nya itu bobot yang digunakan oleh perseptron ini untuk menghitung output pada gambar ini. Perseptron ini memiliki dua bobot, yaitu 0,08 sekian dan min 0,18 sekian pada bagian ini. Kemudian terdapat bias juga pada bagian ini. Bias ditambahkan ke output perseptron. Biasnya ini terdapat 0,011 sekian. Kemudian terakhir terdapat loss. Loss itu fungsi biaya yang digunakan untuk mengukur kinerja perseptronnya. Lossnya di sini terdapat ada dua. Kemudian bisa dilihat pada bagian ini
akurasi pada dataset itu adalah 0,985 seterusnya. Kemudian program ini itu adalah program yang digunakan untuk memisahkan dua kelas dalam dataset linear dengan menggunakan aturan pembelajaran persentron. Ini saya akan menjelaskan sebuah program backpropagation dari materi neural network. Di sini ada program untuk menghitung besaran weight yang baru dari input 0 sama 1 dan untuk output sebesar 1 dengan learning rate-nya sebesar 0,25 dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Pertama-tama nanti kita akan memanggil dulu library-nya. Kemudian yang kedua kita akan membuat aturan-aturan barunya. Yang pertama ada weight yang pertamanya di sini ada 3, 0,6, min 0,1, 0,3, lalu kedua ada min 0,3, 0,4, 0,5, ketiga ada 0,4, 0,1 dan min 0,2. Kemudian di sini ada nilai X, lalu di sini ada nilai bias. Kemudian di sini ada learning rate-nya sesuai dengan judul tadi 0,25. Lalu K itu 1 karena itu target output-nya. Sini udah sebesar 1. Kemudian di sini yang pertama-tama kita akan mengaktifasi fungsi sigmoid-nya. Kemudian yang kedua itu kita juga akan menderivatif fungsi sigmoid-nya. Ini derivatif dari fungsi sigmoid-nya itu sigmoid-nya dikali 1 dikali sigmoid. Kemudian selanjutnya di sini akan ada perhitungan nilai input Z. Input di sini yang pertama dia akan membuat array NumPy dengan 3 elemen dan menginisiasinya dengan nilai 0. Kemudian akan terdapat 2 loop bersarang, yaitu yang pertama ada pengulangan melalui dua kali pengulangan, lalu ada nanti for J ini untuk pengulangan dengan 3 kali pengulangan. Lalu di sini nanti akan terinput rumus-rumusnya. Lalu inputnya itu adalah hasil dari IT. Inilah hasil dari nilai input Z-nya. Kemudian yang kedua itu ada nilai output Z. Sama dia juga akan membuat array NumPy. Lalu kemudian dia hanya melakukan loop untuk mengiterasi melalui 2 elemen dari array input. Jadi outputnya ini hanya sigmoid dari inputnya saja. Lalu ini hasil dari output nilai Z-nya. Kemudian yang kedua itu ada nilai input Y. Itu di sini nilai input Y itu dengan cara dia melakukan iterasi atau pengulangan 2 kali pengulangan. Lalu di sini dia akan menambahkan produk dari output I dan weight-nya 2 sama 1 ke elemen ketiga dari array input. Pada bagian ini dilakukan. Inputnya 2, lalu di sinilah hasilnya nilai input Y-nya, lalu nilai output Y-nya itu hanya sigmoid dari input Y-nya aja, yaitu sigmoid dari input 2, yaitu 0,5 sekian sekian. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan nilai D atau delta. Di sini deltanya terdapat yang ke-0,3. Kemudian di sini nanti akan menghitung nilai delta pada indeks ketiga. Di sini selanjutnya ada perhitungan perubahan weight diberi nama DW. Lalu di sini juga untuk baris ketiga. Ini juga untuk pada bagian ini untuk barisan ketiga, dan ini untuk barisan pertama. Yaitu di barisan ketiga ini juga masih menggunakan pengulangan 2 kali pengulangan. Di sini juga masih menggunakan 2 kali pengulangan, hanya saja di sini dia menggunakan output, di sini dia sigmoid ND lalu menggunakan input. Ini dia menggunakan sigmoid ND bukan sigmoid input. Oh, di sini hasilnya. Kemudian selanjutnya di sini itu untuk mengecek untuk perubahan weights yang lain. Di sini pertama-tama jadi 2 kali pengulangan yang bersarang lagi, itu pengulangan 2 kali, pengulangan 3 kali, lalu sini nantinya dw-nya atau perubahan weight-nya itu inilah rumusnya. Kemudian hasil dari dw-nya itu adalah ini. Kemudian di sini itu perhitungan untuk mencari weights baru. Pertama-tama di sini juga akan melakukan pengulangan secara bersarang, yaitu 2 kali dan 3 kali. Lalu di sini nanti rumus untuk mencari weight barunya itu adalah weight yang lama itu sama dengan weight yang lama, lalu ditambah dengan perubahan weight. Maka hasilnya itu weight-nya itu nanti akan, atau weight atau bobotnya itu akan menjadi seperti ini. Ini saya akan menjelaskan sebuah program CNN itu berupa image classification. Di sini pertama-tama lagi kita akan memanggil library-nya. Kemudian yang kedua sini kita akan membaca dataset terlebih dahulu, akan dibaca yaitu dengan nama file itu train.csv. Di sini di sini yang di print adalah data infonya. Jadi dia memiliki memori set 51,5 MB,
kolom sekian, dan label sekian. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa setiap baris dapat mewakili sebuah gambar. Setiap gambar terdiri dari 784 pixel. Kemudian setiap pixel diwakili dalam kolom-kolom dengan awalan pixel. Pada bagian ini juga terdapat kolom label yang mewakili nomor dan gambar. Angka ini akan berada di antara 0 sampai 9. Kemudian di sini akan menggunakan TensorFlow untuk melatih model pengklasifikasi gambar. Ini nanti TensorFlow ini memiliki API sendiri untuk membuat pipeline datanya. Kemudian nanti di sinilah karena pixelnya untuk di sinilah akan nanti mengampilkan gambar-gambarnya itu nanti karena pixel untuk gambarnya sudah diratakan ke dalam 2D. Di sini akan menggunakan fungsi reshape atau dibentuk ulang itu untuk menempatkan gambar ke dalam bentuk 28 kali 28. Sini juga akan diberi warna grey. Kemudian selanjutnya itu untuk setiap gambar itu memiliki yang pertama ada bentuk tulang. Itu untuk gambar saat ini diformat sebagai daftar pixel datar. CNN itu biasanya membutuhkan data untuk dibentuk ulang menjadi matriks 3D yang dalam hal ini adalah matriks 28 kali 28. Di sini 28 kali 28 di reshape dia. Kemudian itu skalanya itu nanti model bekerja lebih baik dengan skala 0 sampai 1. Tapi karena semua fitur adalah numerik dan pada skala 0 sampai 255, maka mudah untuk memasukkan data ke dalam skala ini hanya dengan membagi fitur dengan 255. Dan selanjutnya sini akan ada daftar konfigurasi tersebut. Ada daftar konfigurasi. Yang pertama itu ada shuffle nantinya sini. Shuffle itu atau diaduk itu untuk memastikan modelnya tidak mengambil apapun dari urutan baris dalam set data. Dibuat di sini 100 baris data teratas akan di shuffle per langkah pelatihannya. Kemudian selanjutnya di sini akan di batch. Ini kumpulan datanya yang cukup besar dalam baris dan kolom itu untuk memastikan prosesor tidak kelebihan beban. Data akan diumpankan dalam 32 gambar atau dilemparkan menjadi 32 gambar. Lalu di sini di prefetch itu untuk mempercepat pelatihan. Pipeline di sini dapat diatur untuk mengambil kumpulan data. Kemudian saat kumpulan datanya ini sedang dalam pelatihan. Ketika langkah di sini sudah berakhir, nantinya tidak ada waktu yang terbuang untuk membuat batch-nya. Di situ karena sudah siap untuk digunakan. Kemudian di sini nanti kita akan melakukan train model. Dan selanjutnya setelah di sini kita akan lakukan train model. Lalu nanti kita akan mengkomplikasi ya, model tersebut dan mendapatkan hasil cetak yang menggambarkannya. Di sinilah hasilnya. Dan nanti di sini TensorFlow-nya mempunyai fungsionalitas yang disebut callback. Itu di sini nanti dia dapat memungkinkan kita untuk memonitor matriks model dalam pelatihan dan mengambil beberapa tindakan sebagai hasilnya. Terus di sini juga menggunakan fungsionalitas yang akan mengimplementasikan hal-hal berikut, yaitu adalah learning rate decay dan early stopping. Ini dia, itu reduce LR sama early stopping. Kemudian di sini dengan model yang telah disusun, data siap di dalam pipeline. Sekarang itu nanti dia akan melatih modelnya. Kemudian di sini nanti juga datasetnya divalidasi, yang telah divalidasi itu disertai di sini sehingga model validasi akurasinya setiap langkah dengan membuat prediksi terhadap dataset validasinya. Ini juga terdapat epoch, jadi epochnya itu 1/30. Memiliki setiap epoch itu ada 1182. Kemudian nanti di sini akan memplot akurasi yang dicapai per epoch per dataset pada grafik sehingga kemajuan pelatihannya menjadi data lebih jelas. Ini hasilnya, yang birunya akurasinya. Di situs yang kuning ini adalah validasi dari akurasinya. Baik, itu saja penjelasan dari CNN pada materi neutral network. Kemudian juga penjelasan-penjelasan lainnya dari perceptron dan backpropagation. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Lagi terima kasih atas waktunya.